Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan panduan atau tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi buku induk untuk jenjang madrasah aliyah. Ya, jadi tersedia untuk jenjang madrasah aliyah, ada madrasah ibtidaiyah dan ada madrasah sanawiyah. Ya, jadi untuk mendownload aplikasi buku induknya, silahkan mengunjungi website Lapandrita. Ya, jadi buku induk ini memiliki tampilan awal ketika dijalankan seperti ini. Terdapat halaman login yang digunakan untuk mengakses aplikasinya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita berhasil mendownload aplikasi ke Google Drive kita, ya, selanjutnya kita akan memindahkan atau membuat folder supaya aplikasi ini bisa tertib cara menempatkannya. Ya, misalkan di sini saya membuat folder eh, buku induk, ya, folder buku induk, ya. Kemudian folder buku induk tadi, file buku induk ya, yang saya maksud itu kita pindahkan ke foldernya, ya. Jadi semua yang terkait dengan buku induk akan kita olah di dalam folder buku induk ini, ya. Kemudian ini namanya boleh kita ganti sesuai dengan keinginan kita, ya. Saya sederhanakan saja namanya buku induk untuk jenjang MA, ya. Untuk menjalankan aplikasinya, kita mulai dengan membuka aplikasi, ya. Ini adalah tampilan awalnya. Di sini sudah ada beberapa sheet, ya. Ada sheet admin dan ada sheet tahun angkatan penerimaan siswa itu, ya. Jadi untuk memberi nama sheet ini itu bebas saja. Tapi di sini saya mencontohkan dengan menggunakan tahun penerimaan siswa, ya. Jadi setiap sheet ini berisi dengan angkatan siswa tersebut, ya. Jadi setiap sheet itu bisa diisi dengan siswa yang diterima pada tahun angkatan itu, ya. Kemudian di sheet admin ini berisi username dan password yang bisa kita gunakan untuk login ke aplikasi, ya, ke aplikasi buku induk tadi, ya. Silahkan diubah, ya, menyesuaikan dengan keinginan atau yang memudahkan kita. Kemudian di sini berisi data lembaga, alamat lembaga, kemudian logo lembaga, kabupatennya di mana, kemudian jenis lembaga kita, apakah dia madrasah atau sekolah umum, kemudian ada nama kamarnya, NIP kamar, dan tanggal cetak buku induknya, ya. Ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bagaimana cara menjalankan aplikasinya, ya? Pertama kali kita klik menu extension ini, ya. Kemudian kita pilih AppScript, ya, karena aplikasi buku induk website ini menggunakan AppScript, ya. Kita klik AppScript, ya. Selanjutnya akan terbuka halaman buku induknya. Ini bisa kita sesuaikan namanya, ya. Misalkan saya beri nama sesuai dengan nama file buku induk tadi, ya. Kita beri saja buku induk MA, kemudian kita klik rename, ya. Sudah berubah namanya. Kemudian untuk menjalankan aplikasinya kita harus melakukan deploy aplikasi terlebih dahulu, ya. Kita klik tombol deploy di pojok kanan atas ini, kita klik. Kemudian kita pilih new deployment, ya, karena kita baru akan melakukan deploy, ya. Setelah kita klik new deployment akan muncul jendela baru, ya. Di sini kita pilih tipe aplikasinya itu adalah aplikasi website, ya. Jadi kita pilih web app, ya. Kita pilih web, ya. Kemudian untuk deskripsinya silahkan diberi nama, ini bebas saja, ya. Misalkan saya beri nama MA saja, ya. Kemudian untuk web app-nya ini silahkan mengisi sesuai dengan akun Google tempat menjalankan aplikasi ini, ya. Di sini saya menggunakan akun Google yang sudah ada,
ya. Kemudian untuk aksesnya di sini ada beberapa pilihan. Saya sarankan menggunakan anyone ini ya, supaya setiap orang bisa mengakses aplikasi ya. Kita klik anyone, kemudian kita klik deploy ya. Kita tunggu sampai proses deploy selesai ya. Setelah proses deploy berjalan, di sini ada eh, permintaan untuk melakukan otorisasi akses ya. Kita klik yang tombol biru ini sehingga terbuka jendela baru. Kemudian kita pilih akun Google yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ya. Kita gunakan aplikasi akun Google yang sudah ada. Kita klik. Kemudian ketika ada jendela peringatan seperti ini untuk memverifikasi ya, ini aman ya. Ini aplikasinya aman. Untuk menjalankannya kita klik yang tulisan advance ya. Advance yang bagian bawah ya. Kemudian akan memunculkan di sini alamat email atau akun Google yang akan kita gunakan ya. Kita klik yang bagian paling bawah ini, go to buku induk MA ya, kita klik ini ya. Selanjutnya jendelanya akan memastikan apakah kita akan menggunakan Google tadi untuk mengakses aplikasi ya. Kita klik allow ya, untuk mengizinkan kita klik allow. Selanjutnya proses deployment itu tetap akan berjalan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini proses deployment sudah selesai ya. Di sini sudah tersedia web ya, atau link untuk mendownload, bukan mendownload ya, untuk menjalankan aplikasinya ya. Kita bisa mengkopinya untuk menyimpannya, atau kita bisa langsung klik tautan yang tersedia ya. Kita klik tautan yang tersedia sehingga ini akan mengarah ke halaman webnya ya, halaman webnya ya. Jadi ketika sudah terbuka, ini sudah bisa ditutup ya. Kita klik dot ini, kemudian ini app script-nya ini sudah kita tidak butuhkan lagi, sudah bisa ditutup ya, karena kita akan menjalankan aplikasinya menggunakan website yang sudah terbuka tadi ya. Kita akan menjalankan aplikasinya dari sini. Setelah aplikasinya terbuka seperti ini, kita bisa login ya, dengan memasukkan username dan password ya. Jadi username dan passwordnya itu terdapat pada sheet admin ya. Di sini saya menggunakan admin dengan admin ya. So, username-nya adalah admin dan passwordnya adalah admin ya. Kita coba masukkan. Ya, ini sudah berhasil login dan ini adalah tampilan utama dari website buku induk tadi ya. Jadi misalkan kita ingin mengganti password atau mengganti username boleh ya. Kita logout terlebih dahulu ya. Misalkan kita ingin mengganti passwordnya dengan madrasah ya. Passwordnya adalah madrasah ya. Kemudian kita coba mengaksesnya ya. Kalau di sini kita masih menggunakan password yang lama dan username yang lama ya. Kemudian kita klik login ya. Proses ya login akan gagal ya, karena kita telah mengganti password atau username-nya ya. Jadi kita lihat bahwa di sini ternyata username-nya adalah admin dan password-nya adalah madrasah ya. Sehingga untuk mengaksesnya, password-nya kita tulis madrasah ya. Sekarang kita coba login. Ya, login-nya berhasil ya. Jadi ini adalah tampilan awal dari website buku induk. Di sini ada nama aplikasinya, kemudian ini adalah nama lembaganya ya. Nama lembaga ini bisa diganti ya, untuk menggantinya di sheet admin tadi ya. Misalkan kita bisa menggantinya di sini, nama madrasahnya apa ya, sehingga akan tampil di sini ya. Kemudian di bagian di bawahnya ini ada bagian untuk memilih tahun pelajaran atau angkatan siswa ya. Silahkan kita klik ya. Di sini tahun pelajaran yang muncul itu sesuai dengan tahun pelajaran yang terdapat pada Google Sheet-nya tadi ya. Jadi misalkan kita ingin menambahkan tahun pelajaran ya,
Di sini misalkan saya ingin menambah tahun pelajaran lagi, ya. Misalkan saya beri nama sheet-nya itu adalah siswa baru, ya, siswa baru, ya. Kemudian kita kembali ke aplikasinya, kita coba reload, ya, untuk melihat perubahannya. Maka di tahun pelajaran ini akan muncul tambahan siswa baru, ya, sheet-nya adalah siswa baru, ya. Jadi untuk menambahkan tahun pelajaran di sini atau tahun angkatan, silahkan menambahkan tahun angkatannya pada Google Sheet yang kita download tadi. Sekarang kita coba melihat fitur-fitur apa yang terdapat dalam aplikasi Buku Induk ini. Kita pilih salah satu tahun pelajaran yang tersedia, ya. Ya, di sini tahun pelajarannya sudah terisi, ya. Jadi isinya ini diambil dari Google Sheet tadi, ya. Jadi di sini ditampilkan Nisen, nama siswa, kelas, dan beberapa tombol aksi untuk melihat apa yang sudah kita inputkan pada Google Sheet-nya, ya. Jadi ada isian tentang data siswa, isian tentang perkembangan siswa, dan isian tentang nilai siswa, ya. Jadi semua datanya itu bersumber dari Google Sheet ini, ya. Jadi apa yang kita isikan pada Google Sheet ini semuanya akan muncul pada website ini, ya. Jadi misalkan kita coba lihat salah satu siswa, ya. Misalkan kita ingin melihat data siswanya, kita klik yang berwarna biru, data siswa, ya. Jadi di sini, ya, tampilannya di bagian atas itu ada logo madrasah, ya. Itu juga bisa kita ganti di Google Sheet di Sheet Admin, ya. Di sini ada untuk mengganti logonya. Kemudian nama madrasahnya itu juga bisa kita ganti, ya. Misalkan kita ganti nama madrasahnya bukan MA, ya, tapi kita singkat saja, kita sebut saja namanya adalah madrasah, ya, kita tulis panjang, ya, madrasah. Ketika ingin melihat hasil perubahannya di web ini kita tinggal reload, ya, kita tinggal reload, ya. Kemudian ya, ini sudah berubah dari MA menjadi madrasah. Kemudian ketika kita kembali ke tahun pelajaran, ya, kemudian kita pilih atau kita membuka salah satu data siswa, ya. Di sini juga sudah berubah, ya, namanya menjadi bukan lagi MA tapi madrasah tulisannya, ya. Demikian juga untuk data-data di bagian ini, data alamat, ya, data alamat silahkan diganti alamatnya di Google Sheet-nya. Kemudian untuk buku induk ini permanennya, buku induk yang berubah itu adalah tahun angkatan ini, ya. Jadi tahun angkatan ini akan muncul sesuai dengan tahun angkatan yang kita pilih, ya. Jadi misalkan saya memilih 2025, 2026, ya. Kemudian kita lihat data siswa, ya. Maka di sini juga di buku induknya akan tertulis tahun angkatan 2025, 2026, ya. Misalkan kita pilih tadi yang kita tambahkan siswa baru. Ya, jadi ini belum ada isinya, ya. Jadi tidak ada info atau tidak ada data di sini sehingga tidak ada yang bisa ditampilkan, ya. Kita kembali ke data siswa tadi, ya. Di data siswa ini berisi detail tentang peserta didik atau siswa yang akan kita cetak datanya, ya. Ada tentang data pribadinya, ya. Kemudian ada data alamat, data sekolah asal, kemudian data penerima bantuan, kemudian data orang tua, ya, data ayah, data ibu, kemudian data wali, dan juga di sini ada bagian untuk menambahkan foto peserta didik, ya. Jadi untuk menambahkan fotonya kita tinggal klik ini, foto pada saat siswa itu diterima atau saat mendaftar, dan foto pada saat siswa itu lulus, ya. Jika tidak ada filenya, ini bisa ditempel saja, ya, ketika dokumen ini telah dicetak, ya. Kemudian di menu yang kedua itu ada menu perkembangan siswa, ya. Di menu perkembangan siswa ini berisi tentang sikap siswa, ya, yang kita isikan di rapor siswa, ya. Ada sikap sosial dan ada sikap spiritual, ya. Jadi penilaian sikap ini dari semester 1 sampai dengan
semester 6 untuk jenjang MTS dan MA, sedangkan untuk jenjang MI itu sampai dengan semester 12 ya, karena dia 6 tahun. Kemudian di sini juga ada bagian untuk mengisi prestasi ya, dari semester 1 sampai dengan semester 6. Ini bisa diisi. Cara mengisinya nanti akan kita tunjukkan pada Google Sheet yang sudah ada ya. Kemudian demikian juga dengan isian ekstrakurikuler. Kemudian isian tentang ketidakhadiran siswa selama bersekolah 6 semester itu, ini bisa kita isi semuanya tiap semester. Kemudian di sini juga ada data tentang kelulusan siswa ya. Ada data tentang tanggal lulusnya kapan, atau ketika siswa itu dimutasi di tengah jalan ya. Di sini kita bisa tambahkan tanggal dia keluar dari madrasah kita kapan. Kemudian bisa diisi dengan nomor surat pindah dan seterusnya ya. Di sini karena kita anggap dia siswa itu kita terima sampai lulus juga di madrasah kita, maka bisa kita isi dengan tanggal lulusnya, kemudian nomor ijazahnya nomor berapa, kemudian nomor transkripnya nomor berapa ya. Selanjutnya di menu yang ketiga itu ada menu nilai ya. Menu nilai ini adalah memuat nilai siswa selama bersekolah atau menuntut ilmu di madrasah kita ya. Dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu untuk jenjang MA. Untuk jenjang MI dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, dan seterusnya. Di sini juga ada isian untuk nilai ujian madrasah ya, bisa kita isi di Google Sheet-nya, nanti akan tampil di file ini. Kemudian ada juga nilai ijazahnya ya. Jadi di sini sudah ada mata pelajarannya. Karena ini kita menggunakan kurikulum Merdeka, maka di sini ada kelompok mata pelajaran pilihan ya. Isinya ini bisa kita isi berbeda-beda tergantung dengan mata pelajaran pilihan siswa yang ingin kita cetak ya. Jadi untuk mengisinya di sini nanti akan muncul atau formnya tersedia di Google Sheet. Sedangkan untuk mencetak halamannya, di sini ada tombol cetak warna hijau dan biru untuk mencetak semua. Jadi tombol cetak hijau ini untuk mencetak hanya halaman tertentu atau halaman yang sedang tampil saja. Ya, kita cetak misalkan, ya, di sini akan muncul ya tampilan tadi untuk kita cetak di kertas. Kemudian kalau ketika kita memilih mencetak semua, maka 3 halaman tadi ya, 3 halaman mulai dari data peserta didik, kemudian perkembangan peserta didik, dan nilai peserta didik itu bisa kita cetak sekaligus. Kemudian di halaman nilai ini di bagian akhir itu ada identitas kepala madrasahnya ya, dan tanggal dikeluarkannya buku induk ini ya. Isian ini bisa diubah ya, diubahnya sekali lagi diubahnya di Google Sheet ya. Misalkan kita ingin pilih kita gunakan Makassar ya. Misalkan domisili atau alamat sekolah kita Makassar, maka untuk melihatnya kita buka kembali, kemudian kita reload. Ya, kita tunggu aplikasinya berproses. Kita buka kembali tahun pelajarannya. Ya, kemudian di halaman nilai. Ya, ini sudah berubah Makassar ya, sesuai dengan yang kita isi di Google Sheet di bagian Sheet Admin ini ya. Jadi semuanya bisa disesuaikan di sini. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi ya, mengisi setiap bagian ini ya. Bagaimana cara mengisi nilai ya. Untuk nilai ini caranya mudah ya. Saya anggap cukup mudah. Ketika kita telah memiliki ledger ya, ledger nilai, itu bisa kita lakukan copy paste saja ya dari Excel ke Google Sheet yang sudah tersedia tadi ya. Jadi ledger ini mungkin bisa kita ambil dari rapor digital ya. Kalau madrasah kita menggunakan RDM, silakan download ledgernya ya. Ledgernya itu kira-kira modelnya seperti ini ya. Ledger yang seperti ini kita bisa gunakan, kita langsung copy saja masuk ya, tidak perlu diinput satu-satu. Kita copy dengan memperhatikan saja urutan nama siswanya agar nilainya tidak tertukar ya. Nanti kita perlihatkan.
untuk nilai. Demikian juga dengan nilai ujian madrasah, silahkan dilihat nanti di copy sesuai dengan urutan. Demikian juga dengan nilai ijazah ya. Sedangkan untuk perkembangan peserta didik ya, mengisinya juga semua ini nilainya sudah ada di RDM, tinggal kita salin, kita pindahkan ke Google Sheet ya. Demikian juga isian prestasi, isian ekstrakurikuler dan isian ketidakhadiran ya, bisa kita ambil dari aplikasi rapor atau bisa juga kita isi secara manual ya. Kemudian untuk isian data siswa, untuk isian data siswa ini datanya bisa bersumber dari aplikasi-aplikasi pendukung yang ada di madrasah ya. Kalau di madrasah biasanya ada aplikasi EMIS ya, data-datanya kita bisa ambil, kemudian tinggal kita lakukan copy paste ke Google Sheet ini ya. Atau bisa juga sumber datanya ini dari aplikasi PPDB boleh, silahkan disesuaikan dengan sumber-sumber data primer yang ada di madrasah kita masing-masing. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengisi Google Sheet pada ledger ini ya, pada buku induk ini secara keseluruhan. Jadi misalkan kita punya siswa baru di tahun ini ya. Ini tadi misalkan kita isi tahun 2026 2027 ya. Misalkan ini tahun pelajarannya dan datanya ini belum ada sama sekali ya. Kita bisa mengambil dari sheet yang sudah ada ya. Kita copy saja. Bisa kita copy headernya saja dulu ya. Kemudian kita paste di sini ya. Kemudian ketika sudah seperti ini kita tinggal mengisi ya. Mengisi sesuai dengan sumber-sumber data kita ya. Jadi di RDM juga ada biodata siswa yang bisa diisi, di EMIS juga ada, atau dari aplikasi PPDB yang kita gunakan itu juga ada ya. Silakan kita mengisi Nisan ya, Nisannya berapa ya. Supaya tidak lama saya mencontohkan saja data yang sudah ada ya. Jadi misalkan Nisan ini semua sudah terisi ya. Nama, jenis kelamin, kemudian tempat lahir dan seterusnya. Ya, di sini ada banyak data-data yang bisa kita isikan. Ya, ini data orang tua ya. Data orang tua, kemudian data sekolah asal, ini juga ada. Nah, ini adalah bagian pengisian biodata ya. Jadi sampai di kolom BL ini di Google Sheet itu adalah pengisian biodata. Berikutnya adalah pengisian perkembangan siswa ya. Ada semester 1 ya, semester 1 sosial ini artinya predikatnya ketika berada di semester 1, predikat sosialnya ya, sikap sosial ya. Kemudian di semester 1 sikap spiritualnya ya. Jadi misalkan siswa satu ini ya, siswa satu ini dia predikatnya adalah sangat baik, silahkan kita isi di sini sangat baik. Kemudian di semester 1 spiritualnya baik, kemudian di semester 2 sangat baik, kemudian spiritualnya juga sangat baik ya. Untuk melihat hasilnya ini nanti akan bisa kita lihat di aplikasi buku induknya ya. Kita ke menu perkembangan ya, siswa satu tadi. Ya, ini sudah berubah ya. Sikap sosialnya sangat baik di semester 1, semester 2 juga sangat baik ya. Sesuai dengan isian ini ya. Semester 1 sosial sangat baik, sosial semester 2 juga sangat baik. Sedangkan untuk spiritualnya semester 1 baik dan semester 2 sangat baik ya. Itu bisa terlihat di sini ya. Demikian juga dengan isian prestasinya ya. Bisa kita lihat di header berwarna ungu ini. Ini adalah semester 1 prestasi satunya apa, semester 2 prestasi 2-nya apa ya. Itu terlihat di sini. Jika misalkan siswa itu belum memiliki prestasi, ini bisa kita hapus saja ya. Misalkan selama menuntut ilmu sampai semester 6 itu tidak ada prestasinya ya. Ini kita coba kosongkan. Kemudian kita lihat di aplikasi, kita reload terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita pilih siswa 1 di tahun
2023, 2024 ya, kita lihat perkembangannya. Jadi semua prestasinya itu ketika dihapus di Google Sheet tadi ya, siswa satu ini prestasinya kosong, maka di aplikasi itu hanya akan menampilkan tanda strip ya, bahwa siswa itu prestasinya belum terdaftar. Tapi jika kemudian di sini diisi ya, di sini misalkan eh, juara satu cerdas cermat ya, cerdas cermat ya. Kemudian kita ingin melihat hasilnya ya. Bisa kita lihat di sini, kita reload terlebih dahulu untuk melihat perubahannya. Ya, jadi sini sudah berubah sesuai dengan isian tadi bahwa dia juara satu cerdas cermat ya. Jadi untuk kolom-kolom ini semuanya diisi di Google Sheet-nya ya. Demikian juga misalkan dengan kegiatan eskul ya, di warna header warna orange ini. Misalkan eskul satunya itu adalah eh, misalkan PMR ya, Palang Merah Remaja. Kemudian eskul lainnya itu misalkan siswa juga mengikuti KIR ya. Jadi semester satunya itu eskul satunya adalah PMR, dan di semester satu juga mengikuti KIR ya. Maka untuk melihat hasilnya ya, di sini masih tertulis eskul 1, eskul 2. Kita coba reload untuk melihat perubahan datanya. Kembangan ya. Di sini ya, berubah dari menjadi PMR dan KIR sesuai dengan isian tadi. Demikian juga dengan tabel ketidakhadiran ya. Tabel ketidakhadiran itu kita lihat yang berwarna hijau ya. Di sini sudah ada headernya masing-masing. Di semester 1 izinnya berapa, semester 1 sakit berapa, semester 1 alfa berapa. Ya, demikian juga semester 2, semester 3 dan seterusnya di sini sesuai dengan jenjangnya masing-masing ya. Kalau untuk Madrasah Ibtidaiyah sampai semester 6, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah itu sampai semester 6, sedangkan Madrasah Ibtidaiyah itu sampai dengan semester 12 ya. Silahkan di-download aplikasinya di website sesuai dengan jenjang masing-masing. Selanjutnya untuk pengisian tanggal lulus ya. Di sini pengisian tanggal lulus masih berisi strip ya. Jika ingin mengisinya, misalkan tanggal lulusnya ini adalah 5 Mei 2026 ya. Nomor transkripnya itu adalah misalkan 001 garing A garing 5 garing 2026 ya. Kemudian nomor ijazahnya itu misalkan 001 garing B garing 5 garing 2026 ya. Ini adalah nomor ijazah atau keterangan lulus siswa 1 ya. Untuk melihat perubahannya di sini masih kosong. Kita coba reload. Kita pilih tahun pelajarannya. Kemudian kita lihat di menu perkembangan ya, scroll ke bawah ya. Ini sudah terisi sesuai dengan isian Google Sheet tadi ya. Dan ini bisa kita cetak ya, ketika dianggap ini sudah selesai, kita bisa cetak ya. Silahkan dicetak langsung menggunakan printer boleh, atau ketika ingin disimpan sebagai file PDF ya, ini juga boleh ya. Disimpan dalam bentuk file digital, silahkan disimpan ya. Selanjutnya di menu nilai ya. Menu nilai karena ini yang paling banyak dan paling butuh perhatian yang lebih ya, supaya nilainya tidak tertukar ya. Untuk halaman nilai ini di sini belum ada ya. Kita bisa langsung mengambilnya dari ledger ya. Perhatikan urutan mata pelajarannya ya. Di sini yang kita isi mulai dari yang nama dan jenis kelamin ya, berdasarkan ledger. Kemudian QIH1 ini adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis semester 1. AA1 ini adalah Akidah Akhlak semester 1.
Fik ini adalah nilai fikih semester 1 ya. Jadi angka 1 di belakang kode mapel ini adalah kode semester ya. Jadi di sini Quran hadis. Kemudian ini karena kode 2 berarti ini semester 2. Berikutnya kode 3 berarti semester 3 ya. Ini adalah kode untuk mapel pilihan tadi ya. Bisa kita isi karena setiap siswa biasanya berbeda mapel pilihannya. Kemudian kode 4 adalah untuk semester 4, semester 5, semester 6. Dan ini adalah ada kode UM ya, QIH UM ya, artinya mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk nilai ujian madrasah ya. Jadi UM ini adalah ujian madrasah. Kemudian yang paling akhir untuk nilai itu adalah kode IJ ya. Kode IJ itu artinya nilai ijazah ya. Kode untuk nilai ijazah. QIH artinya mata pelajaran Al-Quran Hadis ya. Nilai ijazahnya berapa ya. Kemudian ini adalah link foto yang nanti akan ditampilkan ya. Kita mulai mengisi misalkan di semester 1 ini ya, semester 1. Perhatikan urutannya ya, siswa 1, siswa 2, siswa 3. Supaya tidak tertukar, maka dari ledger itu kita langsung copy saja dengan nama siswanya ya. Kita copy saja secara keseluruhan sampai mata pelajaran terakhir ya. Kita copy, kita pilih copy ya. Kemudian di aplikasi buku induk ini ya, di urutan 1 juga kita klik, kemudian kita paste saja ya. Paste langsung boleh, atau kita ingin menggunakan paste spesial kemudian hanya nilainya boleh ya. Saya gunakan yang hanya nilai ya. Jadi ini akan menampilkan ya, siswa ya sesuai dengan urutannya ya. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Siswa 1 di sini pastikan biodatanya sama dengan siswa 1 di rapornya ya. Jadi ini jangan sampai tertukar ya siswanya. Tertukar siswa di biodata dengan tertukar siswa di rapor ya. Jadi sebaiknya namanya juga ikut tercopy ya. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita kembali ke halaman websitenya, kemudian kita coba reload. Kemudian kita pilih tahun pelajarannya. Kita pilih misalkan untuk siswa 1 ya, kita cek nilainya. Ya ini ya. Untuk kelas 10 semester ganjil atau semester 1 itu sudah terisi ya. Sudah terisi semua sesuai dengan mata pelajarannya ya. Untuk muatan lokal ini coba kita periksa, nama muatan lokalnya belum ada. Untuk mengisi muatan lokalnya, kita kembali ke sheet-nya ya. Di sini ada mulok ya. Muloknya itu di sini ada, kita isi dengan nama muloknya saja ya. Nama muloknya misalkan muloknya itu adalah coding misalkan ya. Muloknya itu adalah coding ya. Dan di kelas ini atau di semester ini semuanya coding, maka kita copy saja ke bawah ya. Kemudian nilai yang berlebihan kita hapus sesuai dengan isiannya ya. Jadi coding, coba kita lihat ya, di sini tadi masih kosong. Ya, kita lihat. Nah, di sini sudah muncul ya coding sesuai dengan yang kita isikan ya. Misalkan ini masih perlu kita tambahkan, biasanya awalnya ini ada angka ya, 1 ya, angka 1. Kita kembali ke sheet-nya tadi, kita ganti di sini, kita edit dulu, 1 titik spasi coding ya. Kemudian kita coba lihat hasilnya, kita reload kembali. Setelah muncul, kita pilih kembali tahunnya. Kemudian kita lihat nilai. Ya, reload ulang ya. Kalau belum berubah, silahkan di reload ulang. 2023. Kita cek kembali, ini belum berubah ya. Kita coba cek.
oh ternyata kita mengubah, yang kita ubah itu adalah siswa 3 ya. Siswa 3 kita coba cek langsung siswa 3. Buku induknya kita kembali. Kemudian kita pilih siswa 3. Kita coba cek nilainya. Nah ini, nama mapel muloknya itu sudah berubah ya. Sudah ada tambahan satu coding ya. Jadi setiap data yang ingin kita ubah, itu kita bisa melakukan perubahannya di Google Sheet ini ya. Kemudian misalkan karena nilai semester 1 sudah terisi ya, kita ingin lanjut ke semester 2 ya. Karena di semester 1 itu belum ada mapel pilihan ya. Adanya semester 3 ya, kalau tidak salah di kelas 11 sudah ada mapel pilihan. Coba kita lihat bagaimana hasilnya. Cara mengisinya kita langsung saja ke semester 3 ya. Di sini ada PM1 artinya peminatan 1, peminatan 2, peminatan 3 dan seterusnya ya. Misalkan peminatan 1 siswa memilih fisika ya, siswa 1 ya. Sekali lagi sesuaikan urutan namanya siswa 1, peminatan 1-nya fisika, kemudian peminatan 2-nya adalah biologi. Kemudian bahasa, misalkan bahasa Indonesia, kemudian di peminatan 4-nya itu adalah sosiologi ya. Kemudian untuk siswa 2 dia memilih peminatan yang berbeda ya. Misalkan peminatan 1-nya itu adalah matematika tingkat lanjut ya. Tingkat lanjut. Kemudian peminatan 2-nya adalah kimia. Peminatan 3-nya itu adalah biologi. Dan peminatan 4-nya itu adalah bahasa Inggris ya. Kita sudah mengisi mapel peminatan yang berbeda untuk siswa 1 dan siswa 2. Untuk melihat hasilnya, kita tinggal reload kembali. Kemudian kita pilih tahun ajaran yang kita maksud tadi. Kemudian kita coba cek ya untuk siswa 1. Ya, kita coba scroll ke bawah ya. Di sini sudah ada kelompok mata pelajaran pilihannya ya. Fisika, biologi, bahasa Indonesia, sosiologi. Ini sesuai untuk siswa 1 ya. Sedangkan untuk siswa 2 itu matematika tingkat lanjut, kemudian kimia dan seterusnya. Kita coba cek untuk siswa 2. Ya, untuk siswa 2 ya. Ini matematika tingkat lanjut, kimia, biologi. Di sini karena tertulis nomor 2 berarti kita saat mengisi Google Sheet tadi juga mengisi nomor 2 ya. Ini kita bisa perbaiki dengan menggantinya 1. Nanti di sini kita tinggal melakukan reload ya. Kemudian untuk mapelnya kita isi karena di sini masih kosong. Kita coba ambil dari ledger lagi ya. Kita ambil contoh saja ledger yang sudah ada. Kemudian di semester 3 ya. Semester 3 jangan lupa kita paste di sini sesuai dengan namanya ya. Nah, ini sudah ada. Kita tinggal lihat hasilnya ketika sudah diisi ya. Ini sebelum diisi. Kita coba reload untuk melihat hasilnya. Ketika sudah berhasil, kita coba buka tahunnya. Kita coba cek siswa 1. Nah, ini kelas 11 tadi ya, semester 3, semester ganjilnya sudah terisi ya. Dan nilainya juga sudah terisi ya. Ini bisa kita isi langsung dari mengambil dari ledger ya. Atau misalkan di tengah jalan kita membutuhkan ini bisa kita download ya, bisa kita cetak saja terlebih dahulu. Kemudian nanti sisanya bisa kita isi dengan cara manual juga boleh ya. Ini sesuai dengan kebijakan madrasah masing-masing ya. Bisa disimpan sebagai PDF atau mau dicetak langsung juga bisa ya. Kemudian yang terakhir saya ingin memperlihatkan bagaimana cara mengisi foto ya di data siswa. Jadi isian foto ini foto peserta didik ada 2 foto ya. Ada foto pada saat siswa pertama kali diterima atau saat mendaftar dan foto pada saat siswa lulus ya. Untuk menambahkan fotonya
kita tinggal masuk ke data siswa ya, karena di sini siswa 1 yang ingin saya tambahkan ya. Kita klik yang biru ini ya, foto pada saat mendaftar. Kemudian kita pilih foto siswanya ya. Misalkan ini foto siswa pada saat mendaftar ya, proses mengunggah atau mengupload ke aplikasi. Kita tunggu ya. Sudah ada keterangan foto daftar berhasil diunggah ya. Karena ini tidak langsung muncul, kita harus kita coba kembali dulu ya. Kemudian membuka data siswa. Nah, ini foto siswanya sudah muncul ya. Kemudian foto lulus juga sudah ada, ingin kita ganti foto pada saat lulus, misalkan ini ya. Proses mengunggah ya. Foto lulus berhasil diunggah, kita kembali. Kemudian buka kembali data siswanya. Nah, ini foto siswa pada saat lulus juga sudah muncul ya, dan ini bisa kita cetak ya. Dan foto tulisan ya, tulisan foto daftar dan foto lulus itu akan otomatis tidak terlihat pada saat kita mencetak data siswanya ya, pada saat kita mencetak data siswa. Jadi saya kira itu panduan atau cara menggunakan buku induk berbasis atau database-nya menggunakan Google Sheet ya. Jadi ini sangat sederhana, bisa langsung digunakan tanpa menggunakan hosting ya, bisa digunakan tanpa hosting. Ini juga untuk tingkat lanjutnya bisa dihubungkan langsung ke menggunakan Blogger ya, blog ya, supaya tampilannya lebih nyaman. Seperti ini kita bisa mengaksesnya menggunakan blog. Nanti akan ada panduan lebih lanjut terkait itu ya. Saya kira cukup sekian tutorial atau panduan kali ini. Semoga aplikasi ini bisa digunakan dengan baik dan membawa manfaat. Harap digunakan dengan bijak ya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Jika ada kesempatan akan dijawab ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.